Siu. Ketika Qin Yichen baru saja meninggalkan posisinya sebelumnya, cahaya cemerlang tiba-tiba keluar dari mata peti mati. Tiba-tiba, sebuah lubang tak berdasar tidak tertembak di tanah. Melihat pemandangan ini, Qin Yichen tidak bisa menahan keringat. Untungnya, dia berlari kencang. Kalau tidak, meskipun dia kuat secara fisik, saya khawatir dia akan transparan. Hei, Xiao Hui, kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Ayo cepat. Melihat banyak mata raksasa di peti mati, ada gelombang kohesi yang kuat. Kulit kepala Qin Yichen mati rasa untuk sementara waktu, dan dia segera memanggil binatang itu. Ya. Binatang itu sepertinya tahu Qin Yichen mengangguk, dan kemudian, dalam tatapan tertegun Qin Yichen, dia tampak seperti pita dan berlari cepat ke kejauhan. Awalnya, dia berpikir bahwa binatang kecil ini dapat memiliki kemampuan khusus, tetapi untungnya, dia menyelamatkan hidupnya di sini, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk memasukinya. Entah kapan saatnya tiba, dua kata tidak mengatakan bahwa saya terpeleset dulu. Saya, melihat aksi binatang itu, sudut mulut Qin Yichen berkedut, mengutuk dalam hatinya, dan segera lari dengan putus asa. Dengan pergerakan peti mati pertama, yang tampaknya menjadi pemicu, kemanapun manusia dan binatang lewat, sebuah mata raksasa muncul di peti mati. Jalur cahaya yang cukup untuk menembus tubuh Qin Yichen dengan mudah dan terus-menerus terpancar. Eya! Binatang buas yang berlari ke depan meneriaki Qin Yichen 2 kali dari waktu ke waktu, seolah memutuskan arah tertentu, bergegas dengan cepat. Abu-abu kecil, pelan-pelan, tunggu aku. Qin Yichen telah melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, dan di sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa banyak misteri Nether Soul yang tak terduga dibombardir oleh jenis cahaya yang dia tarik. Beberapa kali, bahkan Qin Yichen hampir terkena cahaya itu. Jika dia terus seperti ini, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Lagi pula, kecepatan sinar itu terlalu cepat. Selama dia dalam keadaan buruk dan setengah menit lebih lambat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dengan terburu-buru, kulit Qin Yichen berangsur-angsur menjadi berat. Karena dia menemukan bahwa semakin dalam reaksi peti mati, semakin kuat perasaannya, seolah-olah dia tidak ingin mereka masuk ke dalam, dan mencoba menghentikannya. Siu. Seperti penguatan cahaya terus-menerus yang dapat menghancurkan segalanya. Akhirnya, karena dia terburu-buru untuk menghindar, lengan kiri Qin Yichen digosok oleh cahaya. Di bawah cahaya ini, tubuhnya yang angkuh, meski tanpa sedikit perlawanan, mudah terkoyak seperti kertas. Dia. Qin Yichen menghirup udara dingin, dan tidak ada kekhawatiran lagi. Saat dia bergerak, sepasang legging hitam berisi gas muncul di kakinya. Saat berikutnya, sosoknya muncul di luar 10 zang. Awalnya, karena dia takut gerakan yang disebabkan oleh penggunaan 10.000 armor Taoisme akan memicu pelarangan, Qin Yichen akhirnya takut untuk ragu. Jika menginspirasi 10.000 Taoisme akan menginspirasi larangan yang lebih mengerikan, itu akan menjadi kematian yang tak terhindarkan. Tetapi kondisinya tidak jauh lebih baik sekarang. Jadi biarkan saja, mungkin ada cara untuk pergi. Legging dari 10.000 baju besi Taoisme memang menantang surga. Meskipun Qin Yichen tidak dapat melakukan One Intem Thousand Li seperti Luban Master, tidak diragukan lagi beberapa kali lebih cepat dari pelarian sebelumnya. Arah mana? Tetapi untuk sesaat, Qin Yichen menyusul binatang itu, meraih yang terakhir, dan bertanya dengan keras di mulutnya. Pada saat ini, peti mati tempat mereka lewat berfluktuasi dengan hebat. Bahkan Qin Yichen tidak tahu apakah pembangkit tenaga listrik yang terkubur di sana secara aneh dapat memunculkan kembali kekuatannya, tetapi itu tidak dapat dibatalkan. Saat ini, aku hanya bisa mati dengan keras. Binatang buas itu melirik Qin Yichen dengan ragu, dan sepertinya bertanya-tanya bagaimana yang terakhir bisa menyusulnya begitu cepat. Bukankah dia masih menunggunya sekarang? Bangga akan hal itu. Bagaimana mungkin rela membuang nyawanya di sini? Tanda seru. Ya. Binatang buas itu menyeringai, mengarahkan jarinya ke arah tertentu, dan segera merasakan melihat kilatan, yang telah muncul di luar 10 zang. Lebih cepat, Qin Yichen diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa tubuhnya seperti hantu, dan dia terus melesat ke dalam kegelapan. Gangguannya menyebabkan peti mati yang tak terhitung jumlahnya bergetar, seolah-olah benda-benda di dalamnya akan melompat keluar untuk menghentikan Qin Yichen, begitu kuat sehingga orang-orang membuat rambut seseorang berdiri tegak, dan Nether Soul yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Li gemetar, takut bergerak sedikit pun. Bepergian seperti ini, saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Kekuatan roh Qin Yichen sedikit lelah. Dia tidak lagi takut menggunakan alat transmisi, hanya mengandalkan kakinya untuk terus berlari, hanya untuk bersembunyi. Hanya ketika lampu penghancur dinyalakan, saya menggunakan gigi saya sekali. Ya. Pada saat ini, binatang buas di pelukan Qin Yichen juga semakin bersemangat, dan bahkan mau tidak mau melompat keluar dari pelukannya dan terbang ke suatu tempat. Akhirnya, pada saat tertentu, kumpulan peti mati di sekitarnya menjadi langka, dan sentuhan cahaya juga muncul di depan mata Qin Yichen. Cahaya,
Ada jalan keluar. Melihat cahaya terang itu, mata Qin Yichan mengirimkan sinar cahaya yang terlahir kembali. Dia bergegas ke cahaya. Ini. Namun, segera Qin Yichan berhenti. Karena, di bawah cahaya, ada peti mati besar yang tergantung. Cahaya berasal dari peti mati besar ini. Untuk beberapa alasan, Qin Yichan bahkan merasa bahwa cahaya yang dipancarkan oleh peti mati ini bahkan lebih dingin daripada hitam, membuatnya tidak dapat menahan tubuhnya yang bergetar. Dia tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dia melihat ke arah binatang itu, dan menemukan bahwa tatapan binatang itu juga berhenti di peti mati itu. Itu berjalan bola-balik di sana, seolah berusaha mendekati mulut peti mati, dan sepertinya takut akan sesuatu. Cahaya pupil Qin Yichan sedikit bergetar. Bahkan binatang buas sangat berhati-hati dan takut. Jelas, peti mati ini benar-benar tidak biasa. Dia melihat sekeliling, dan tiba-tiba menemukan bahwa 10.000 peti mati ada di sekeliling dengan pola tertentu, berpusat pada peti mati besar ini. Inilah pertempurannya. 10.000 formasi peti mati. Dan tempat Qin Yichan saat ini adalah mata formasi dari 10.000 peti mati ini. Dong. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Jika itu menggerakkan melodi tertentu, hati Qin Yichan akan bergetar dengan suaranya. Saat dia mencari sumber suara itu, terdengar dua suara lagi. Dong dong. Dong. Dong dong. Jika suara detak jantung terdengar secara teratur. Tidak baik. Wajah Qin Yichan berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur. Karena dia menemukan bahwa detak jantungnya telah terganggu, dan kemudian berdetak dengan suara ini, yang terasa seperti jantungnya akan meledak.